ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah tak ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung selesai diperiksa sebagai tersangka. Diketahui Febri menjalani pemeriksaan pada Jumat 17 Juli 2026 sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu diungkap pengacara kondang Hotman Paris Utapea yang kini resmi menyandang status sebagai kuasa hukum Febri. Dalam pemeriksaan, Febri diujani 18 pertanyaan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan korupsi di PT Asabri. Saat ditemui di gedung Jampitsus Kejagung, Hotman menyampaikan dari 3 kasus korupsi yang dilimpahkan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya, Febri baru diperiksa seputar korupsi dan TPPU di PT Asabri. 3 kasus tersebut menyangkut PT Asabri, Blackout di Sumatera, dan PT Krakatau Steel. Lebih lanjut, Farizi, kuasa hukum Febri lainnya, mengungkap alasan kliennya tak ditahan. Pertama, pihak kuasa hukum mengajukan permohonan agar Febri tidak ditahan lantaran bersikap kooperatif. Farizi menyoroti tindakan Febri yang mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus seusai ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut kliennya mempersilahkan pemeriksaan secara profesional dan tak melakukan intervensi. Alasan kedua, Febri yang sudah tak menjabat sebagai Jampitsus tak mungkin mengatur jalannya proses hukum yang dihadapinya. Sedangkan alasan ketiga, ia berpandangan bahwa seluruh barang bukti dalam kasus yang menjerat kliennya sudah dikuasai oleh penyidik. Sehingga Febri tidak lagi memiliki celah untuk menghilangkan barang bukti apapun. Adanya pencekalan terhadap Febri menjadi alasan keempat, mengapa mantan Jampitsus tersebut tak ditahan meski berstatus sebagai tersangka. Meski belum ditahan, status hukum Febri Adriansyah sebagai tersangka tetap berlaku. Kejaksaan Agung menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan selesai perkembangan penyidikan. Sebagai informasi, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri telah melimpahkan berkas perkara yang menjerat Febri ke Kejaksaan Agung pada Kamis 16 Juli 2026 lalu. Kemudian disusul dengan pelimpahan tersangka Don Rito serta barang bukti berupa 74 kg emas dan uang tunai pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam mengusut 3 kasus korupsi Febri, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang beranggotakan 9 orang. Kejagung juga akan mendapat supervisi dari KPK untuk mengawal penyelidikan perkara Febri. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tantian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? KP Deklan, itu tanah sewa oleh si klien beliau, nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Rito, ya, Don Rito ya, Don King aja deh. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi, kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena
Contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah di bawah penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya, jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke, ada pertanyaan begini, katanya Tantian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih ya. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, kok kalau pertanyaannya kenapa si Tantian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda keanehan pertama, ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya, berarti ada sesuatu yang dikejar, yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan kenapa Tantian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya, jadi belum ya. Oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tantian adalah sebagai saksi fakta. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah ingkrah, ya, sudah final, ya. Jadi pada 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam PDIP langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah ingkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian, ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Oke. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian. Tribuners, status rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul, Jawa Barat masih menyisakan berbagai pertanyaan. Terbaru, kuasa hukum tersangka Don Rito, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa rumah tersebut disewa oleh kliennya. Disebutkan rumah itu disewa oleh Don Rito kepada Febri antara tahun 2022-2023. Rumah tersebut dilaporkan disewa untuk dijadikan kantor Yayasan Dakwah dan Pendidikan. Kepada Febri, Don Rito meminta izin untuk menggunakan rumah itu sebagai backup operasional kantor yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Hal itu diungkap Handika dalam jumpa pers di Gedung Jampitsus Kejagung pada Jumat 17 Juli 2026.
Tanya itu, Handika menegaskan bahwa kliennya mampu membuktikan asal-usul uang dan emas yang ditemukan di rumah Sentul. Ia mengklaim uang yang berada di rumah Sentul dan Cafe The Glen Signature merupakan uang operasional untuk kegiatan yayasan dan pendidikan. Handika menambahkan terdapat rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren hingga masjid-masjid di Papua, Maluku, serta NTT. Meski begitu, Handika tak menjelaskan lebih rinci alasan uang-uang itu disimpan dalam bentuk emas dan valuta asing. Handika mengaku akan menjelaskan terkait hal tersebut setelah para pihak diperiksa oleh Jampitsus dengan semua bukti yang relevan. Diberitakan sebelumnya, Tribunars tersangka 3 kasus korupsi Don Rito telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026. Pelimpahan Don Rito ke Gedung Bundar Jampitsus dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Iring-iringan mobil polisi yang membawa Don Rito dilaporkan tiba di Gedung Jampitsus sekira pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Don Rito tampak tertunduk lesu dengan tangan terborgol dan rompi tahanan oranye melekat di tubuhnya. Selain pelimpahan Don Rito, polisi juga menyerahkan sejumlah barang bukti ke Kejagung. Sebuah ratis milik Brimob Polri dan 2 minibus tampak mengangkut barang bukti tersebut. Proses pelimpahan berjalan kondusif lantaran terdapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, uang berupa dolar Singapura maupun dolar Amerika yang disita dari Cafe Cipete itu bersumber dari kerjasama dengan seorang pengusaha. Tapi mohon maaf, hari ini pun kami belum berani menyebut namanya. Untuk apa? Untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Dan salah satu adalah selain daripada uang yang ditemukan di kafe, juga ada transfer ke perusahaan dalam rangka kerjasama itu 80 miliar ya. berdasar perjanjian yang sah. Jumlahnya adalah kurang lebih 80 miliar. Jadi kami simpulkan, jika dihubungkan dengan uang yang ditemukan di kafe sebanyak 3,2 juta US dolar Singapura dan 870.000 dolar Amerika, itu pasti bukan dari saudara Tan Kiang. Kami pastikan juga keterangan saudara Ferry Boboho yang mencoba dihubungkan dengan barang bukti itu pasti tertolak secara hukum. Itu firm. Kedua, jika dihubungkan dengan perkara suplai batubara di PLN, itu juga pasti tertolak secara hukum. Karena klien kami tidak ada urusan dengan para supplier. Oh, sini dulu Asabri, baru kita nanti ke sana. Oke. Asabri dulu, ada pertanyaan sudah puas? Masih ada pertanyaan? Bahwa Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. terkait emas itu apakah ada hubungannya juga dengan Don Rito yang disebut? Baik, jadi gini, menyambung keterangan tadi. Tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023, Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas?
Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus. Jangan ditutup, Pak. Pak, awas, Pak. Tentara. Woi, ganti rompi pink nih. Ganti rompi pink. Ada duit siapa, Pak? Ada duit Pak Bekri nggak, Pak? Ada duit Pak Bekri nggak, Pak? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.